Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga dengan sehat kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Jamaah yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada sore kali ini kita bisa berjumpa kembali di program dakwah virtual atau dakwah media. Dan setiap hari Ahad seperti biasa adalah sekitar pembahasan sekitar fikih dakwah. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan materi makna dakwah yang diawali dengan ta'rif dakwah, yang diawali dengan definisi dakwah. Sampai kepada terakhir pembahasan makna dakwah itu, tujuan dakwah itu diarahkan kemana, ya. Dan sudah disampaikan bahwa tujuan dakwah itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas dakwah adalah Allahu goyatuna. Tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerjemahkan, mensyiarkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan lanjutkan dengan materi yang baru, yaitu khosa'isud dakwah, ya. Khosa'isud dakwah itu maksudnya atau artinya adalah kekhususan dakwah, ya, atau dalam bahasa yang lain karakteristik dakwah, ya. Artinya berbicara tentang karakteristik dakwah, bahwa dakwah itu harus memiliki karakter, ya. Harus memiliki kekhususan. Dakwah harus punya ciri khas, ya. Kenapa? Karena tujuan dakwah itu adalah memperkenalkan manusia kepada Islam, ya. Memperkenalkan seluruh manusia kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam melakukan aktivitas dakwah, dakwah itu memiliki karakteristik, ya, atau khosa'isud dakwah, gitu, ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagai pengantar bahwa Rasulullah SAW melakukan dakwah, ya, sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi Rasulullah melakukan aktivitas dakwah sesuai dengan manhaj, sesuai dengan minhaj, sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Rasulullah tidak sembarangan di dalam menyampaikan Islam. Di dalam Al-Quran kita menemukan bahasa-bahasa dakwah, ya. Misalnya ada qaulan layyina. Qaulan layyina ini adalah bahasanya lemah lembut.
Artinya bahwa dakwah itu harus lemah lembut. Di dalam menyampaikan pesan-pesan Islam itu harus qaulan layyina. Bahasanya harus lemah lembut. Tidak boleh kasar. Tidak boleh memaksa. Pokoknya bahasanya lemah lembut, qaulan layyina. Ada juga dinamakan qaulan tsaqila. Jadi bahasanya berbobot. Bahasanya berat. Arti berat di sini diterjemahkan berbobot. Jadi materi-materi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya berbobot, terutama yang berhubungan dengan tentang ketuhanan, tentang ilah, tentang Rob, tentang Tuhan. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi mengajak kaum kafir Quraisy untuk bersyahadat mengakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan manusia. Ya, jadi artinya Rasulullah berdakwah itu berdasarkan petunjuk, berdasarkan arahan, berdasarkan manhaj, berdasarkan minhaj, berdasarkan petunjuk Allah. Jadi beliau dakwahnya tidak sporadis. Rasulullah tidak sporadis. Tidak seenaknya, tidak kumaha dirinya, bagaimana saya, bukan begitu. Tapi dakwah itu berdasarkan petunjuk. Bahkan sampai dari bahasanya pun, bahasa dakwah itu sangat diperhatikan oleh Rasulullah. Qaulan layyina, bahasanya lemah lembut. Kemudian qaulan tsaqila, bahasanya berbobot. Qaulan baligho, jadi bahasanya menyampaikan. Jadi menyampaikan bukan menyalahkan, bukan mendoktrin, tapi menyampaikan. Ya, qaulan baligho. Ada juga kita menemukan dalam Al-Qur'an qaulan karima. Jadi Jadi bahasanya itu mulia. Jadi keluar dari mulutnya itu, mulut Rasulullah adalah bahasa yang enak didengar, bahasa yang karima, ya, bahasa yang mulia, karena memang Rasulullah dibesarkan, dididik oleh Allah menjadi manusia yang mulia, orang yang pantas untuk dicontoh oleh seluruh manusia. Nah, jadi sebagai pengantar bahwa Rasulullah berdakwah berdasarkan petunjuk Allah atau berdasarkan minhaj, ya, berdasarkan Al-Quran. Ya. Nah, karena Al-Quran itu adalah buku tentang dakwah. Ya. Kemudian kalau kita mengevaluasi umat Islam secara global, ya, umat Islam ada kalanya berdakwah itu menurut yang mereka fahami, gitu ya. Nah, ketika seseorang berdakwah menurut yang mereka fahami, jadi pemahamannya seperti itu, tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan Sunnah, tidak berdasarkan Sirah, tidak berdasarkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Sirah, ya. Jadi sesuai dengan bahasanya, ya, apa yang dia pahami, sehingga tidak memperhatikan etika-etika di dalam menyampaikan Islam, tidak memperhatikan, tidak menggunakan metode, tidak menggunakan fikih dakwah, strategi dakwah, kemudian dakwahnya sporadis, kemudian masuk ke wilayah-wilayah kontroversi, akhirnya terjadilah konflik intelektual atau konflik pemahaman, ya, karena berdakwah berdasarkan pemahamannya sendiri, ya. Padahal di dalam berdakwah itu harus berdasarkan tuntunan Al-Quran, ya. Jadi tidak saklek di dalam berdakwah, ya. Ada tahapan-tahapannya. Bagaimana berdakwah agar bahasanya itu enak didengar, ya. Tidak menggurui, ya. Kenapa kita harus memperhatikan bahasa? Karena setiap orang itu pemahamannya berbeda-beda, ya. Nah, sebuah pertanyaan, lalu bagaimana memastikan bahwa dakwah yang kita lakukan itu sudah benar?
sebuah pertanyaan yang menjadi bahan renungan bagi kita. Ya. Jadi untuk memastikan bahwa dakwah yang kita lakukan itu sudah benar, harus bagaimana? Inilah PR bagi kita semua, bahwa di dalam berdakwah itu harus banyak mengevaluasi, kemudian banyak membuka fikih sirahnya. Ya. Jadi bagaimana kita memahami sirah Rasulullah SAW, bagaimana kita memahami sirah sahabat, bagaimana kita memahami sirah sahabatiyah, atau orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti supaya kita benar dalam berdakwah, maka yang harus kita lakukan adalah kita berdakwah harus sesuai dengan karakteristik atau ciri-ciri khusus. Jadi harus sesuai dengan khosaisu dakwahnya. Harus sesuai dengan karakternya yang dilakukan oleh Rasulullah. Lalu apa nanti karakter atau karakteristik yang dimiliki oleh Rasulullah di dalam berdakwah dan para sahabat? Ya, pasti inilah yang akan kita bahas, ya, yang akan kita bicarakan mungkin beberapa kali pertemuan ke depan, yaitu berbicara tentang khosaisu dakwah, berbicara tentang karakteristik dakwah, agar kenapa kita harus memahami karakteristik dakwah, agar kita dakwah itu tidak salah, ya. Agar dakwah kita ini sesuai dengan apa yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dakwah kita dimanapun kita berada, kita berdakwah, menyampaikan tentang Islam, menyampaikan pendidikan dan sebagainya, itu berdasarkan manhaj, ya, berdasarkan minhaj. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mencoba masuk ke poin pertama. Karakteristik yang pertama. Berbicara tentang khosaisu dakwah, ya, karakteristik dakwah, dan ini kita bisa mengambil karakter yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Karakter yang pertama adalah Robbaniyah, ya. Robbaniyah, ya. Di dalam Al-Quran, mufassirin menerjemahkan yang dinamakan dengan biqaumin, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, mayyartadda minkum an dinihi, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari agamamu. Jadi murtad secara status maupun murtad secara nilai, fasaufa ya'tillah. Jadi ketika umat Islam sudah keluar dari Islam secara status, pindah agama, kemudian secara nilai, artinya nilai-nilai Islam itu tidak diterjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari, fasaufa ya'tillah biqaumin, maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum, ya, fasaufa ya'tillah biqaumin. Jadi kaum di sini adalah generasi, mufassirin sepakat bahwa biqaumin di sini adalah asyabab, generasi para pemuda, ya. Jadi biqaumin, sebuah kaum yang dipersiapkan oleh Allah, sebuah generasi yang secara usia masih muda, secara semangat pun masih muda, gitu ya. Walaupun sudah tua, tapi semangatnya adalah itu bagian dari generasi biqaumin, sebuah kaum. Dan indikasi dari biqaumin di sini pertama adalah Robbaniyah. Ya. Jadi indikasinya Robbaniyah, artinya ini sebuah generasi Robbani, ya, atau generasi Robbaniyah. Nah, ini menarik untuk didiskusikan tentang karakteristik dakwah Nabi adalah Robbaniyah, berarti lebih kepada ketuhanan. Lalu apa yang dimaksud dengan dakwah yang Robbani? Jadi dakwah yang Robbani itu berarti dakwah yang hanya kepada Allah. Jadi bukan dakwahnya mengajak manusia kepada jalan setan, ya, bukan syaitoni atau iblisi, gitu ya. Tetapi dakwahnya itu adalah bentuknya, karakteristik dakwah itu yang harus ditanamkan di dalam aktivitas dakwah, ya, yang mengikrarkan diri sebagai para praktisi dakwah, para pelaku dakwah, orang-orang yang memberikan pencerahan kepada umat,
memberikan pendidikan kepada masyarakat, memperkenalkan kepada masyarakat tentang Tuhannya, memperkenalkan kepada masyarakat tentang nilai-nilai Islam, maka karakter yang harus dimiliki adalah robbaniyah. Artinya dakwah yang robbani adalah dakwah yang hanya mengajak manusia kepada Allah. Karena berbicara objek sebelumnya, bahwa objek dakwah itu adalah manusia, bukan binatang. Dan karakteristik dakwah yang pertama adalah robbaniyah, mengajak manusia kepada Allah. Jadi bukan kepada ilayya, ya. Bukan kepada saya. Ya. Karena kalau berbicara tentang dakwah kepada saya atau kepada ilayya, nanti kesananya itu berbicara tentang figur, tentang figuritas. Ini yang tidak boleh, gitu ya. Ini yang sangat berbahaya. Sehingga kalau terjadi figuritas, maka umat ketika umat yang figuritas kepada seseorang, bisa jadi umat tersebut tidak mau mendengar dari kiai yang lain, tidak mau mendengar dari mubaligh yang lain, atau tidak mau mendengar dari ustadz yang lain. Ini berbahaya kalau orientasi dakwah itu adalah ilayya, kepadaku. Ya. Karena ini berbicara tentang figur atau berbicara tentang figuritas. Jemaah sekalian, atau yang kedua, bukan pula kepada ilaina. Ya, sebelumnya sudah disampaikan masalah ini, bahwa kemana kita tujuan dakwah. Ya. Jadi bukan kepada ilayya, bukan kepadaku, tetapi bukan pula kepada ilaina, kepada kami. Tentunya kalau berbicara kepada kami, kepada kelompok. Ya. Itu bukan kepada kelompok pula. Ya. Orang berdakwah mengajak bukan kepada kelompok. Kalaupun misalnya dia berada dalam kelompok tertentu, itu hanya wasilahnya saja. Ya. Jadi substansinya adalah kelompok tersebut mengajak manusia agar kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya ada para aktivis dakwah berada dalam kelompok tertentu, kemudian kelompoknya merasa benar, ini yang salah. Ya. Jadi membawa bendera. Ya. Dia merasa benar, kelompoknya merasa benar, atau golongannya merasa benar, dan sebagainya, ini yang tidak boleh. Ya. Yang tidak boleh. Sehingga kalau terlalu fanatik terhadap kelompok atau fanatik terhadap mazhab, ini juga tidak bijak, gitu ya. Karena berdakwah itu adalah kepada Allah, ya, bukan kepada figuritas, bukan kepada kelompok tertentu. Nah, tentunya berbicara kepada Allah adalah berbicara kepada Islam, gitu ya. Karena yang namanya yang dinamakan dengan dakwah itu adanya di Islam, gitu ya. Kalaupun ada di agama mereka itu bukan dakwah, tapi misionaris, gitu ya. Mereka adalah para pembawa misi, gitu ya. Bagaimana memurtadkan umat Islam, gitu ya. Dengan cara-caranya, ada kalanya dipaksa, ada kalanya diiming-iming dan sebagainya. Dalam Islam, karakteristik dari dakwah itu tidak ada pemaksaan, gitu ya. Karena ini berbicara fitrah, ya. Berbicara tentang mengembalikan fitrah manusia agar jiwa manusia itu kembali mengenal Tuhannya. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an kita menemukan kalimat misalnya di dalam surah 12 ayat 108, ud'u ilallah, ya. Jadi mengajak, menyeru atau mengajak ilallah, kepada Allah. Ya, kan sudah jelas, ya. Jadi mengajak kepada Allah itu sudah jelas, bukan kepada yang lain. Atau di dalam surah 16 ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya. Ya, ajaklah kepada jalan Tuhanmu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mengajak kepada jalan Tuhanmu adalah kepada Islam, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita berbicara tentang karakteristik yang pertama adalah robbaniyah. Jadi khosaisu dakwah, karakteristik dakwah yang pertama adalah sifatnya robbaniyah. Ya. Nah, kemudian kita berbicara tentang selanjutnya rijalul robbaniyah, ya, robbani. Artinya tokoh yang robbani, ya, tokoh yang robbani. Imamul Mufassir Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan surah ketiga, surah Al-Imran ayat 79. Di situ ada kalimat kunu robbaniyin, ya. Kunu robbaniyin.
Jadilah kalian orang-orang yang robbani. Kunu robbaniyin. Jadilah kalian orang-orang yang robbani. Nah, di sini ada beberapa karakteristik generasi robbani atau karakteristik robbaniyah atau orang-orang yang robbani. Jadi yang membawa pesan-pesan tentang Tuhan, tentang pesan-pesan dari Tuhannya. Jadi membawa pesan-pesan dari Tuhannya. Ini menarik untuk dibahas di dalam surah Al-Imran ayat 79. Ini berbicara tentang kunu robbaniyin. Ini surah 379. Jadilah kalian orang-orang yang robbani. Ciri yang pertama yang dinamakan dengan orang-orang yang robbani ini al-jami'u ilal ilmi wal fikhi. Al-jami'u ilal ilmi wal fikhi. Artinya generasi ini, orang tersebut, tokoh yang robbani ini, para pelaku dakwah ini adalah orang-orang yang menggabungkan ilmu dan pemahaman, menggabungkan ilmu dan fikih. Gitu ya. Kalau di dalam 7 langkah menjadi kekasih Allah itu Imam Al-Ghazali menggabungkan antara ilmu dan ma'rifat. Gitu ya. Itu dalam perspektif tasawuf. Gitu ya. Nah, tetapi di dalam perspektif dakwah ini, maka yang dinamakan generasi robbani atau orang-orang yang robbani itu adalah orang-orang yang mampu menggabungkan ilmu pengetahuan dan fikih, atau pemahaman dalam sebuah keilmuan. Kemudian yang kedua, al-basiru bisyasah wat tadbir. Jadi ciri yang kedua dari orang-orang yang robbani adalah al-basiru bisyasah wat tadbir. Artinya orang yang mampu menguasai politik dan manajemen. At-tadbir. Ini manajemen. Salah satu bentuk dakwah di Babus Salam ini adalah at-tadbir. Tadbir itu teori yang dipergunakan adalah teori manajemen. Maka dari teori manajemen ini lahirlah beberapa program bagaimana memanage pendidikan. Pendidikan dari TK sampai SMA itu kan menggunakan teori manajemen, at-tadbir. Bagaimana mengelola usaha, bagaimana memanage bakawisata, bagaimana memanage rumah tahfiz. Nah, ini menggunakan teori-teori manajemen atau teori at-tadbir. Nah, generasi robbani atau orang-orang yang robbani adalah orang-orang yang menguasai politik dan teori-teori manajemen. Karena di UIN itu ada jurusan manajemen dakwah. Gitu ya. Jadi manajemen dakwah itu fungsinya bagaimana memanage dakwah dengan sebaik-baiknya. Jadi memanage dakwah dalam dimensi sosial, dalam dimensi pendidikan, dalam dimensi al-iqtisadiyah, masalah perekonomian, atau memanage dalam program yang lainnya. Ini adanya di ranah manajemen dakwah. Gitu ya. Makanya di UIN ada jurusan manajemen dakwah. Jadi kepada adik-adik yang akan melanjutkan kuliah, ingin tahu tentang bagaimana mengelola dakwah dengan baik dalam satu daerah, memanage dakwah dengan baik, itu ambillah jurusan manajemen dakwah di UIN, Sunan Gunung Jati atau dimanapun. Ya. Nah, itu yang kedua. Jadi ciri orang yang robbani adalah menguasai politik dan manajemen atau ad-tadbir. Ya. Kemudian yang ketiga, karakteristik dari orang yang robbani ini wal qiyamu bi umuri ra'iyah wa ma yasluhuhum fid dunyahum wa dinihim. Wal qiyamu bi umuri ra'iyah wa ma yasluhuhum fid dunyahum wa dinihim. Adalah orang-orang yang mampu menunaikan urusan rakyat dan apa-apa yang bermaslahat bagi mereka, dunia dan agama. Ini generasi robbani atau orang-orang yang robbani.
apakah yang dilakukan oleh generasi-generasi dakwah sebelumnya ada indikasi di sini? Ada. Semuanya ada di sini. Mereka adalah orang yang mampu menggabungkan ilmu dan fikih, adalah orang-orang yang menguasai siasah, strategi dakwah, dan bagaimana memanage dakwah. Ini fakarnya Rasulullah SAW. Dan juga orang-orang yang mereka adalah generasi-generasi dakwah yang memperhatikan urusan rakyat, gitu ya. Memperhatikan urusan jamaah, kemudian menerjemahkan program-program yang bermaslahat bagi mereka, kemudian mereka juga memberikan penjelasan ya, tentang dunia, tentang agama. Ya. Jadi ini ada perpaduan antara dunia dan akhirat. Ya. Jadi berbicara tentang dunia, berbicara tentang akhirat, ini berbicara tentang keseimbangan. Gitu ya. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ya. Nah, jadi tiga poin dari orang-orang yang Rabbani atau tokoh-tokoh yang Rabbani atau orang-orang yang memiliki atau sebagai generasi Rabbani adalah orang-orang yang tadi adalah orang yang mampu menggabungkan ilmu dan pemahaman atau fikih, orang yang menguasai politik dan manajemen, kemudian orang-orang yang mampu melaksanakan, menunaikan urusan-urusan jamaah. Gitu ya. Nah, baik, kemudian ada beberapa indikasi yang lain dari orang-orang Rabbani ini. Ya, ciri pertama misalnya, karakteristiknya as-sahsiyah al-islamiyah. Jadi kepribadiannya Islami, ya, kepribadian, memiliki pribadi yang Islami. Yang kedua, ciri khas yang kedua dari orang-orang Rabbani ini as-sahsiyatud da'iyah. Ya. Artinya kepribadiannya dai. Jadi dakwah menjadi sebuah profesi. Ya. Karena dakwah juga menjadi profesi bagi para nabi dan para sahabat. Profesi mereka adalah berdakwah, menyampaikan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran, karena dakwah itu merupakan sebagai satu solusi, salah satu jalan untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, mereka memiliki pribadi yang daiyah. Kepribadiannya selalu ingin berdakwah. Wa man asanu qaula mimman da'a ilallah. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya selain orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah. Yang ketiga, indikasi yang orang Rabbani ini adalah asyahsiyatul ijtimaiyah. Artinya kepribadiannya sosial. Di dalam dirinya ada kesalehan sosial, ya, kecerdasan sosial. Ada ada al-adalatul ijtimaiyahnya, gitu ya. Memiliki keadilan sosial. Pribadinya pribadi yang sosial. Artinya nilai sosialnya tinggi. Ya, memperhatikan masyarakat, memperhatikan warga, memperhatikan jamaah. Pokoknya luar biasa lah. Karena itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Dan yang terakhir adalah asyahsiyatud dauliyah. Jadi karakternya negarawan. Dia mencintai negara, mencintai negaranya, mencintai negerinya, ya. Dan orang yang memiliki karakter asyahsiyatud dauliyah ini, kepribadian yang negarawan, adalah orang-orang yang hubbul waton minan iman. Mereka memahami bahwa mencintai negara itu adalah bagian daripada iman. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah pas, ya. Saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Ini masih berbicara tentang karakteristik dakwah generasi, karakteristik dakwah. Baru berbicara tentang karakter yang pertama, yaitu Rabbaniyah, gitu ya. Rabbaniyah. Nah, nanti kita selanjutnya berbicara tentang arah pendidikan di dalam dakwah itu nanti kemana, gitu ya. Jadi diarahkan kemana, lalu bagaimana aktivitas orang-orang Rabbani itu seperti apa yang dilakukan, ya. Nanti seorang guru adalah mengajarkan, gitu ya. Ini bisa dilihat dalam surah Al-Imran, surah ketiga ayat 79. Jadi mengajarkan Alkitab, artinya Alkitab di sini mengajarkan Al-Quran. Ya. Nanti juga ada hubungan dengan
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kualitas seseorang itu adalah mau mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Baik, jemaah sekalian, insya Allah nanti akan kita lanjutkan hari Ahad yang akan datang. Shadaqallahul azim, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.